pengarang kitab ini juga mengkritik ya para orang-orang fakih, orang-orang yang juga fuqaha, orang-orang yang ahli fikih itu yang bersembrono dalam berfatwa, ya, sembrono yang dalam berfatwa sehingga membolehkan orang-orang kafir menjadi rujukannya. Rujukan pertama Pak, bukan rujukan terakhir. Kalau rujukan terakhir tidak ada masalah. Kalau tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali kecuali orang-orang non Muslim yang menjadi dokter ahlinya boleh Pak. Tetapi tidak dijadikan unsur yang pertama. Jadi unsur pertama harus orang Muslim, ya. Nah ini dia kritik ya dengan kata-kata bahwa banyak sebagian orang ulama fikih, ya, ahli ilmu fikih itu yang membolehkan, maka dia mengatakan hal ini adalah hal yang menjijikan, Jadi pada masanya Pak, pada abad ke-16 Masehi, karena kitab ini dibuat di abad ke-16 Masehi Pak, ini Islam masih berjaya di dunia ini, Islam masih berjaya, ya. Itu banyak juga ulama, banyak juga fakih, orang-orang yang fikih yang sembrono dalam berfatwa, dan dia kritik, ya, nggak boleh kita berfatwa sembarangan kecuali dengan dasar-dasar syariat Islam. Nah itu menurut pengarang kitab ini. Jadi udah seperti itu Pak. Nah kemudian di sini dokter juga disyaratkan harus balik, ya. Wasaratu fihi aidan bulud, yaitu orang-orang yang sudah balik. Wala yuqbalu qaula sabiyyi, maka tidak terima pendapatnya anak-anak kecil Pak. Anak-anak kecil tidak diterima. Wala qaulul murahid, dan juga ucapan orang-orang yang sudah menuju dewasa. Murahid itu adalah orang yang menuju dewasa, menuju balik, namanya murahid. Tapi dikatakan wakila, ada pendapat ulama yang mengatakan yang baru bisa diterima dengan alasan apa Pak? Kalau sudah mulai usia balik itu dia bisa menjadi imam sholat Pak. Anak kecil nggak bisa jadi imam sholat, tapi kalau sudah murahid, apalagi dia hafal 30 juz, maka dia yang utama dibolehkan. Tapi ini ada pendapat sedikit ulama. Tapi kalau jelas orang murahid itu secara ilmuwan, ya, dia belum bisa ilmu kedokteran Pak, ya. Jadi ulama umumnya berpendapat sobi, anak kecil, al-murahid, dan orang-orang yang menuju dewasa tidak bisa diterima pendapatnya kalau bicara masalah penyakit, karena dia belum, sekolahnya juga paling masih SMP Pak, kan nggak bisa dia yang dijadikan rujukan oleh kita, gitu Pak, ya. Nah jadi harus balik Pak, harus balik. Nah kemudian di sini dikatakan, ya, selain balik, ya, adalah wajasqaratu fihil al-adalah aidan, ya. Jadi harus orang yang adil, harus orang yang lurus, bukan orang yang banyak maksiat Pak kepada Allah. Kan kita tahu Pak, orang-orang yang ahli yang memang tidak banyak maksiat kepada Allah. Jadi kepada dukun nggak boleh Pak kita berobat, ingat ya. Ke dukun nggak boleh, apalagi jelas-jelas, ya, ketika prakteknya dia tidak sholat Pak, ya. Ada orang yang prakteknya dia mengabaikan waktu, ya. Ada pasien diterima sampai malam, dia tidak sholat sama sekali Pak. Jadi syarat orang penyembuh itu Pak, yang dianggap ahli dalam bidangnya, kita lihat dulu sholatnya gimana. Kalau dia mengabaikan sholat dan tidak mengajak orang-orang yang pasiennya untuk sholat, itu dukun Pak. Itu dukun. Karena dalam syarat Islam itu syarat sholat itu paling utama. Kalau dia mengajak, ayo kita sama-sama sholat berjamaah, ya, ini udah waktunya zuhur, wah itu lebih bagus Pak. Nah, lebih bagus. Berarti dia menjalankan syariat Islam dengan baik. Kalau tidak, nggak usah Pak. Itu dukun namanya. Ya, dukun-dukun harus kita tinggalkan. Dukun-dukun harus kita tinggalkan, ya. Nah selanjutnya, ya, keterangan dokter yang fasik itu tidak bisa kita tidak bisa diterima, ya. Karena apa? Karena Allah sendiri telah mewajibkan wudu. Wudu itu kan jadi wajib Pak. Ya bagi siapa? Bagi orang yang berhadas, bagi orang yang hendak sholat, ya. Maka, ya, wudu itu tidak bisa diganti, ya, kecuali
dari Allah sendiri, dari Allah sendiri, ya. Maka di sini katakan Allah sendiri telah menganggap sia-sia ucapan orang yang fasik, Pak. Orang yang fasik yang selalu ya bermaksiat kepada Allah. Ya. Kalau kita menerima omongan mereka, berarti kita berani, Pak, bertentangan dengan Allah, ya, yang membuat sakit pada kita. Jadi hati-hati, Pak, sakit itu ada bisa kita berjalan menuju surga kalau kita sabar dan kita bertawakal kepada Allah. Sekaligus kita tetap menjalankan syariat Islam. Tapi sakit kita bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kalau kita tidak sabar, kita meminta sesuatu kepada selain Allah, kemudian berobatnya kepada para ahli, tapi kepada para dukun. Apalagi dukun-dukun itu selalu menyatakan, oh kamu itu diteluh. Zaman kini, Pak, percaya kayak gitu, Pak. Padahal sakit itu sakit alami. Itu sama aja kita masuk ke abad pertengahan, Pak. Ketika Eropa percaya kayak gitu, Pak. Zaman abad pertengahan ketika Islam kita jaya, orang Eropa percaya bahwa sakit itu dari setan, Pak. Makanya disembur pakai air suci. Para pendeta-pendeta itu menyemburkan dengan air suci. Nah, itu tahayul, Pak. Penyakit itu ada obatnya. Ya kalau belum sembuh berarti kita harus bersabar. Dengan kesabaran itu, ya, itu kita bisa mengurangi dosa-dosa kita dan kita bisa dapat mencapai surga. Nah, ini penting.